Maarten Paes sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk persiapan laga lawan Bahrain. Kondisi sang penjaga gawang belum 100% pulih, akan tetapi peluang bermain lawan Bahrain cukup besar. Timnas Indonesia bertemu Bahrain pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Laga ini akan dimainkan di Bahrain National Stadium mulai pukul 23.00 malam WIB. Indonesia memasang target meraih 3 poin pada laga tersebut. Faktor itu membuat kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan. Kiper 26 tahun itu diharapkan bisa mengulang performa apik pada 2 laga sebelumnya. Hanya saja, Maarten Paes bergabung dengan skuad dalam kondisi cedera. Dia mengalami cedera pergelangan tangan dan absen pada 2 laga terakhir yang dijalani FC Dallas. Selain cedera, kebugaran Maarten Paes juga agak diragukan. Sebab, dia baru bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Selasa siang waktu setempat. Maarten Paes hanya punya waktu istirahat 1 hari usai menempuh perjalanan panjang. Meskipun kebugarannya belum 100%, Shin Tae-yong melihat peluang Maarten Paes bermain lawan Bahrain tetap terbuka. Kemungkinan Maarten Paes untuk bermain masih 70%. Tapi hari ini dan besok akan dilihat terlebih dulu perkembangan pemulihannya, kata Shin Tae-yong. FC Dallas 2 kali memberikan keterangan tentang cedera yang dialami Maarten Paes. Klub mayor Liga Soccer itu memastikan cedera pergelangan tangan yang dialami Maarten Paes masuk dalam kategori cedera ringan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Shin Tae-yong. Sang pelatih menyebut cedera ex-kiper FC Utrecht itu tidak parah. Meskipun begitu, Shin Tae-yong sangat hati-hati dalam mengambil keputusan apakah memainkan Paes atau tidak. Kabar gembira datang dari bek jangkung Indonesia, Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun itu sempat ditepikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di FIFA Matchday bulan lalu. Keputusan STY tak memanggil Elkan ke skuad Garuda diduga setelah menolak panggilan di laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U33 versus Guinea. Kini Elkan Bagot juga masih absen merumput bersama timnas Indonesia setelah namanya tak dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Namun, kabar gembira itu datang dari pemain kelahiran Bangkok, Thailand. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan karena cedera, Elkan Bagot segera comeback dan merumput kembali bersama Blackpool. Pelatih Steve Bruce sebelumnya menyebutkan sang bek muda harus memakai sepatu pelindung karena cedera parah. Jeda internasional selama 2 pekan ini dimanfaatkan Blackpool untuk menyembuhkan pemain yang sedang cedera. Dia memaparkan, dalam 2 minggu ke depan, sebagian besar dari pemain yang cedera sudah berlatih dengan klub. Elkan berada di lapangan minggu ini, jadi mereka akan berlari di sana dan mudah-mudahan kita bisa melihat mereka kembali ke skuad dalam beberapa minggu ke depan, tegas dia. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, semakin santer dirumorkan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu tak lepas dari pernyataannya dengan media Denmark Bold. Kevin Dix belak-belakan mengaku tertarik membela Indonesia. Isu itu semakin kuat setelah seorang seniman yang mengunggah percakapan dengan Dix. Sang pemain menyebut akan datang ke Jakarta. Terkait hal itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga belum mau berbicara gamblang. Saat ditanya awak media, Arya tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia. Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya. Kami kan tidak mau berbicara sebelum pastilah, kata Arya. Dix merupakan salah satu pemain diaspora angkatan pertama yang menarik perhatian pelatih Shin Tae-yong sejak 4 tahun lalu. Karirnya dimulai pada tahun 2002 saat ia mengasah kemampuannya di Vios Vaassen hingga 2004. Talenta Dix kemudian menarik perhatian Vitesse yang merekrutnya pada musim 2014 hingga 2016. Sejauh ini Dix sudah memperkuat sejumlah klub Eropa seperti Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan klub saat ini FC Copenhagen. Maarten Paes dipastikan tiba di Bahrain Selasa sore WIB, jelang laga Bahrain versus timnas Indonesia pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes jadi pemain terakhir dari total 27 pemain
yang akan dipersiapkan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis. Paes baru saja tiba di hotel, ujar salah satu staf media PSSI. Maarten Paes jadi pemain yang paling disorot lantaran sempat mengalami cedera pergelangan tangan saat berlatih bersama FC Dallas. Penjaga gawang 26 tahun itu masih dalam pemulihan cedera pergelangan tangan. Akibat cedera tersebut, Maarten Paes harus absen dalam 2 pertandingan bersama FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Maarten Paes absen saat Dallas kalah 2-3 dari Earthquakes pada Kamis. Kemudian kiper 26 tahun itu juga tidak bisa tampil saat Dallas bermain imbang 0-0 lawan Portland Timbers pada Senin pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian, usai pertandingan Dallas melawan Portland, Maarten Paes langsung bertolak menuju Bahrain untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sebelumnya mengatakan bakal memeriksa cedera yang dialami Paes sesaat setelah tiba di Bahrain. Ini menjadi pemeriksaan penting untuk menentukan ketersediaan Paes di pertandingan versus Bahrain versus Timnas Indonesia. Eliano Regenders baru-baru ini mengungkapkan hal yang mendorongnya untuk memutuskan memperkuat Timnas Indonesia ketimbang mengikuti jejak sang kakak Tijani yang membela Timnas Belanda. Eliano Regenders resmi menjadi WNI per 30 September 2024 lalu. Kini, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk melakoni debutnya saat Timnas Indonesia kontra melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Eliano Regenders mengungkapkan bahwa alasan kuat dirinya memilih untuk memperkuat Timnas Indonesia tidak terlepas dari bujukan Ivar Jenner. Padahal, Eliano berpeluang untuk bermain dengan sang kakak Tijani Regenders di Timnas Belanda. Terlebih, usia pemain PC Zwolle itu juga terbilang masih muda. Ivar bicara dengan saya, dia berkata datanglah ke Indonesia dan bermainlah di sini, kita nanti akan berusaha bersama ke Piala Dunia. Saya bilang ke dia, ya akan saya pertimbangkan. Dan ketika saya sudah memutuskan, saya akan kabari dia bahwa saya akan datang, ujar Eliano. Sedikit informasi, Eliano Regenders dan Ivar Jenner merupakan sahabat dekat. Keduanya sempat bermain bersama di FC Utrecht selama 1 musim. Saat itu, pemain kelahiran Tampere, Finlandia itu sempat dipinjamkan oleh PEC Zwolle ke Jong Utrecht pada musim 2022-33 lalu. Kini, Eliano telah resmi memperkuat Timnas Indonesia dan ia akan bahu-membahu dengan Ivar Jenner untuk membawa negara leluhurnya, yakni Indonesia, bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938 lalu. Tak hanya itu, alasan lainnya Eliano ingin membela Timnas Indonesia juga, karena keluarganya memiliki darah Indonesia. Sebab, kakek dan ibunya lahir di Indonesia, yaitu di daerah Maluku. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, mengonfirmasi akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Apakah pesepak bola 28 tahun itu akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024? Sekadar diketahui, Zulham Subari selaku pelukis baru saja mengirimkan hasil lukisannya kepada Kevin Dix. Ia melukis Kevin Dix dengan latar lambang Garuda. Gambar tersebut kemudian dikirim Zulham Subari via direct message ke Kevin Dix. Kevin Dix pun bahagia dan berharap bisa segera bertemu sang pelukis. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix. Konfirmasi di atas seakan menegaskan Kevin Dix akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat untuk menjalani proses naturalisasi. Baru-baru ini kepada media Denmark, Bold, Kevin Dix mengaku sang agen sudah dihubungi PSSI. Dalam wawancara yang dilakukan medio September 2024 itu, Kevin Dix mengaku segera memutuskan apakah menerima tawaran PSSI menjadi WNI atau tidak. Disinyalir, Kevin Dix sudah membuat keputusan dan segera datang ke Indonesia. Jika semuanya lancar, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini bisa diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bulan ini. Setelah itu, Kevin Dix bisa menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.